Halo, selamat siang para mahasiswa. Kembali kita belajar mengenai analisis real 2. Di perkuliahan analisis real 2 ini kita akan melanjutkan materi. Setelah minggu lalu saya menjelaskan mengenai pengertian limit, yaitu menggunakan definisi epsilon delta. Dan juga saya sudah memberikan gambaran bagaimana membuktikan beberapa limit yang sederhana dengan menggunakan definisi epsilon delta. Sekarang kita akan masuk ke kriteria barisan untuk limit. Karena apa? Kita melihat yang namanya barisan dan limit itu sebenarnya sama-sama memiliki satu kata kunci, yaitu kalau dia konvergen, gitu ya. Dan Anda juga punya pengertian epsilon dan deltanya masing-masing, gitu ya. Kalau misalkan barisan itu xn konvergen ke suatu nilai x, berarti apa? Kalau kita punya setiap epsilon, sebagai epsilon, kita bisa menemukan bilangan asli k, sehingga kalau n lebih dari sama dengan k, maka xn dikali x lebih kecil dari epsilon. Atau kita tulis saja ya. Kalau barisan bilangan real ya, barisan xn adalah konvergen ke nilai x ya. Lihat di sini suku-suku barisan maupun limitnya sama-sama bilangan real. Pengertiannya apa? Untuk setiap epsilon positif, saya bisa menemukan bilangan asli k yang bergantung pada epsilon. Demikian hingga untuk setiap bilangan asli n, kalau n-nya lebih dari sama dengan k epsilon, maka nanti jarak dari xn dengan x akan lebih kecil dari epsilon. Jadi kalau kita mengambil epsilon yang semakin kecil, kita bisa menemukan suku kesekian, ya, mungkin suku yang sangat besar indeksnya, sehingga dia jaraknya dengan x lebih kecil dari epsilon. Nah, bagaimana dengan limit fungsi? Ya, limit fungsi. Kalau saya punya limit dari fx untuk x menuju c sama dengan L, ya, ini saya punya pengertiannya adalah untuk setiap epsilon positif terdapat suatu delta yang bergantung pada epsilon yang juga positif, sedemikian hingga untuk setiap x anggota dari domainnya, ya, so x mungkin ini x anggota bilangan real juga boleh, gitu ya. Maaf, ini harusnya domainnya ya. Ini f kalau dari domain A ke bilangan real, berarti ini x anggota A, maaf. Ya, ini x anggota A. Nah, kalau 0 lebih kecil dari x min c lebih kecil dari delta, ini mutlak, akan berakibat fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon, nilai mutlaknya. Dan di sini sama-sama ada definisi yang menggunakan epsilon. Ya, maknanya sebenarnya cukup jelas ya. Kalau xn konvergen ke x, berarti semakin besar n-nya, xn akan semakin dekat dengan x. Kalau limit fx sama dengan L untuk x mendekati c, berarti saat x semakin dekat dengan c, fx akan semakin dekat dengan L. Nah, untuk membahasakan secara matematis, gunakanlah pengertian epsilon delta. Ya. Kalau limit epsilon ada delta yang membatasi jarak antara x dengan c. Nah, kalau untuk barisan, untuk sebaran epsilon terdapat bilangan asli k.
Ya, sehingga itu yang menjadi patokan ya, seberapa besar indeksnya sehingga jaraknya lebih jauh dari epsilon. Nah, ini dua definisi yang ada kemiripan tapi tidak sebenarnya sama. Tapi dari sini kita melihat ada suatu kemiripan gitu ya. Kalau xn konvergen ke x, berarti nanti endingnya adalah jarak antara xn dengan x lebih jauh dari epsilon. Lalu kalau fx limitnya menuju L, maka jarak antara fx dengan L lebih jauh dari epsilon. Nah, artinya di sini sama-sama ada esensi dari konvergensi ya. Nah, artinya juga sangat mungkin dan memang ada ternyata kaitan antara barisan dengan limit. Nah, ini disebut dengan kriteria barisan untuk limit atau dalam bahasa Indonesia sequential criterion. Jadi ini kriteria yang mengaitkan antara barisan dengan limit. Nah, kalau misalnya saya punya suatu domain A, subsetnya bilangan real, begitu, sama domain A atau bilangan real, kemudian ada fungsi f dari domain A dengan kodomennya adalah bilangan real, lalu C ini suatu titik cluster dari A, maka pernyataan-pernyataan berikut ini akan ekivalen. Maka di sini, ya pertama limit dari f fungsi fx saat x menuju c sama dengan L. Yang kedua adalah untuk setiap barisan xn di A yang konvergen ke C, demikian hingga xn-nya tidak sama dengan C untuk sebuah bilangan asli, maka barisan fxn akan konvergen ke L. Nah, jadi kalau fungsi f limitnya sama dengan L untuk x menuju C, ternyata ini akan ekivalen dengan apa? Kalau ada barisan xn yang konvergen ke C, maka barisan fxn akan konvergen ke L. Ya, jadi sebenarnya yang barisan xn konvergen ke C ini mewakili apa? Mewakili makna dari x mendekati C, gitu ya. Jadi x mendekati C melalui barisan xn. Nanti akibatnya barisan hasil fungsinya fxn juga akan mendekati L. Ya, ini mungkin perlu dicermati dulu maknanya ya. Jadi kalau saya punya suatu barisan di A, barisan xn yang anggota-anggotanya berada di A, dan barisan tersebut suku-sukunya tidak sama dengan C, tetapi dia konvergen ke C, maka nanti barisan hasil fungsinya, hasil pemetaannya fxn akan konvergen ke L. Ya. Jadi xn-nya konvergen ke ke C, begitu. Lalu fxn-nya konvergen ke L. Nah, ini secara intuitif cukup masuk akal ya. Jadi kalau kita mengambil barisan yang mendekati C, maka nanti hasil petanya juga akan mendekati limitnya, yaitu L. Nah, cuma bagaimana bukti formalnya, gitu ya? Bukti formalnya bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan di sini kita perlu membuktikan, karena ini ekivalen, berarti kan berlaku jika dan hanya jika. Berarti saya harus membuktikan jika A maka B dan jika B maka A. Kita coba buktikan keduanya ya. Baik ya. Oke, Pak. Saya berpatokan pada definisi konvergen dan definisi limit ini. Lalu coba saya akan membuktikan ya yang implikasi yang pertama. Mungkin lebih mudah kalau dari A ke B dulu ya. Diketahui limit, kemudian baru kita membuktikan yang B. Oke. Bukti ya. Bukti ini mula-mula implikasi dari A maka B. Nah, di sini kita coba terjemahkan maknanya ya. Yang diketahui berarti A ya, diketahui limit dari fx untuk x menuju C sama dengan L. Kemudian di bagian B itu kan sebenarnya implikasi ya. Jadi
kalau ada barisan Xn yang konvergen ke C, maka Fxn konvergen ke L. Berarti yang diketahui jadi ada dua. Ya. Jadi kita seperti ini ya, diketahui limit fx ya diketahui, limit fx untuk x menuju C sama dengan L. Ini yang diketahui dulu. Nah, kemudian kita membuktikan kalau Xn konvergen ke C, maka Fxn konvergen ke L. Nah, kemudian ya berarti kalau seperti itu kita ini ya mengandaikan ya, kita misalkan ya. Jadi lalu misalkan Xn ini barisan di A gitu ya. Maksudnya barisan yang anggota-anggotanya merupakan anggota domain A. Sedemikian hingga Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan ACN, dan barisan Xn konvergen ke ke C, maaf. Ya, jadi ini yang diketahui limitnya. Lalu kita misalkan ya, Xn ini barisan di A, suatu barisan ya yang konvergen ke C, tetapi setiap sukunya tidak sama dengan C. Nah, lalu akan dibuktikan ya, barisan Fxn dia konvergen ke L. Nah, ini kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita buktikan gitu ya. Jadi yang diketahui ini pernyataan bagian A, yang bagian B kan satu implikasi. Kalau Xn konvergen ke C, maka Fxn konvergen ke L. Nah, jadi yang dimisalkan ada Xn barisan yang konvergen ke C, mau dibuktikan bahwa barisan Fxn akan konvergen ke L. Oke. Berarti kita kembali butuh mengambil sebarang epsilon ya. Kita butuh mengambil sebarang epsilon. Ya, ambil sebarang epsilon positif. Nah, kita pengen membuktikan Fxn konvergen ke L. Berarti saya ingin mencari bilangan K, sehingga kalau L lebih dari sama dengan K, maka Fxn dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Ya, oke ya. Mula-mula kita menggunakan dulu toolsnya dari limit ya, karena limit Fx saat X menuju C ini sama dengan L. Nah, kita gunakan definisi limit. Berarti apa? Ya. Maka terdapat ya, mengatakan terdapat ya, terdapat suatu delta ya, suatu delta positif yang bergantung pada epsilon gitu ya. Terdapat suatu delta ya, suatu delta epsilon gitu ya, yang positif, sehingga untuk setiap X anggota A ya, kalau X men C ini lebih kecil dari delta, akan berakibat Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini delta epsilon ini bukan ya, ini maknanya saya ingatkan kembali ya, ini maknanya adalah nilai delta ini bergantung pada epsilon. Tapi ya pada akhirnya kita hanya membutuhkan simbolnya delta saja ya. Jadi ini hanya sekedar penegas bahwa nilai delta itu
bergantung pada epsilon. Oke, nah kemudian kita menemukan ada suatu bentuk 0 lebih kecil sama dengan mutlak X min C lebih kecil dari delta. Nah, tidakkah ini bentuk yang mirip dengan Xn min X, ya? Ada kemiripan ya, cuma bedanya itu kan lebih kecil dari epsilon, ini lebih kecil dari delta. Tapi delta ini juga merupakan suatu bilangan positif, ya, sama halnya dengan epsilon. Oleh karena itu, ya, saya bisa lanjutkan, ya, dengan adanya delta yang positif, lalu karena barisan Xn konvergen ke X, maka terdapat K delta, ya, bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan asli n, ya, dengan tentunya n lebih dari sama dengan K delta akan berlaku, ya dengan n lebih dari K delta berlaku Xn min C lebih kecil dari delta. Ya, tidak apa-apa, saya gunakan juga delta. Toh delta juga sama-sama bilangan positif. Jadi saya mengambil sebagian epsilon positif, lalu karena limit fx sama dengan L, saya bisa menemukan delta. Nah, lalu dari delta tersebut, saya bisa menemukan suatu bilangan asli K delta. Jadi di sini K-nya ini bergantung pada delta, delta bergantung pada epsilon. Jadi yang pertama menggunakan definisi limit, yang kedua dia menggunakan definisi barisan konvergen. Ya, karena di sini kita mendapatkan bentuk Xn min C lebih kecil dari delta. Ya, dan ini sebenarnya akan berhubungan dengan Fx min L dari epsilon. Ya. Oh ya, mungkin ini juga ya, tambahan lagi, karena Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli n, maka pasti mutlak dari Xn min C akan bernilai positif karena mereka nggak akan sama. Nah, jadi kita menemukan ada bilangan asli K delta. K delta itu bergantung pada delta. Delta bergantung pada epsilon. Oke, ya sekarang kita rangkai semuanya. Jadi mungkin apa ya? Jadi nilai K bergantung pada epsilon, ya. Karena K itu diambil dari delta, delta diambil dari epsilon. Nah, kemudian kita rangkai gitu ya. Ya, jadi mungkin ini saya ganti dengan ya mungkin apa, perhatikan bahwa gitu ya, kan bahwa nilai K akhirnya bergantung pada epsilon. Jadi untuk setiap
epsilon positif, saya bisa mendapatkan bilangan asli K yang bergantung pada epsilon, sehingga untuk setiap bilangan asli M N lebih dari sama dengan K, N lebih dari sama dengan K, ini akan berakibat ya Xn min C akan lebih dari delta, Xn min C lebih kecil dari delta, dan karena Xn sama dengan C pasti ini positif, dan karena Xn min C itu lebih kecil dari delta, dan menggunakan implikasi limit kita akan peroleh F dari Xn dikurangi L akan lebih kecil dari epsilon. Nah, ini kita menggunakan apa? Ini sifat transitif ya pada implikasi. Jika P maka Q, jika Q maka R, jika P maka R, berarti kan. Nah, jadi di sini urutannya dari epsilon saya mendapati delta, dari delta saya mendapati K, lalu saya balik. Nah, kalau saya punya epsilon berarti terdapat K, sehingga kalau N lebih dari sama dengan K, maka berakibat Xn min C lebih dari delta. Ini diperoleh dari sifat konvergensi barisan. Lalu karena dia lebih dari delta, maka nilai fungsinya diwakili dengan L lebih kecil dari epsilon. Ya. Jadi yang implikasi ini asalnya dari konvergensi barisan, dengan yang ini dari ini ya apa dari nilai limitnya ya. Jadi saya menggabungkan dua buah implikasi. Nah, ini artinya kalau saya langsung mengambil dari N lebih dari sama dengan K, maka Fx min L lebih dari epsilon. Dengan kata lain, berarti barisan Fxn konvergen ke L. Ya, jadi dengan kata lain, barisan Fxn konvergen ke L. Jadi ini bukti dari implikasi jika pernyataan A maka pernyataan B. Jadi kita menggabungkan dua definisi barisan konvergen dan definisi limit, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa barisan Fxn konvergen ke L. Ya, setelah ini kita akan buktikan yang sebaliknya, yaitu dari B maka A. Baik, sekarang kita coba membuktikan yang arah sebaliknya. Jadi dari pernyataan B maka pernyataan A. Nah, sebenarnya kalau kita mau membuktikan jika B maka A nya agak sulit kalau kita buktikan secara langsung. Karena yang saya ketahui adalah kalau barisan Xn konvergen ke C, maka barisan Fxn konvergen ke L. Lalu saya membuktikan limitnya sama dengan L. Limit Fx sama dengan L. Nah, ini agak sedikit sulit ya, karena saya nggak punya satu hal yang pasti gitu ya. Karena kan itu sebarang barisan, maka barisan fungsinya akan konvergen ke L. Lalu membuktikan limit itu agak sedikit sulit gitu ya. Kalau yang membuktikan arah sebaliknya A atau B agak gampang ya. Oke. Nah, di sini untuk membuktikannya ya, karena agak sulit kalau kita membuktikan langsung dari B maka A, kita coba membuktikan dengan kontraposisi. Ya, jadi ini sama aja dengan kita membuktikan ya, ini membuktikan bahwa negasi dari pernyataan A akan berakibat negasi dari pernyataan B. Ya, jadi kita coba membuktikan kontraposisinya. Ini mungkin akan lebih mudah. Ya. Oke, berarti apa yang harus saya buktikan? Gitu ya. Berarti saya harus membuktikan kalau seandainya limit
dari fx untuk x menuju c ini tidak sama dengan L, maka nah tadi apa pernyataannya? Untuk setiap barisan xn yang konvergen ke c, barisan fxn konvergen ke L. Itu kan berarti apa namanya? Saya juga punya suatu implikasi gitu ya. Kalau mau saya negasikan, ya, dan itu kan untuk setiap ya, setiap barisan xn kalau dia konvergen ke c, maka fxn konvergen ke L. Kalau saya negasikan bagaimana? Berarti ada ya, ada barisan xn ya, ada barisan xn di A gitu, di mana xn tidak sama dengan c, setiap n bilangan asli gini, sedemikian hingga xn konvergen ke c, tetapi fxn tidak konvergen ke L. Jadi kalau kita menegasikan implikasi jika P maka Q, itu kan berarti P dan tidak Q ya. Antecedentnya berlaku tapi konsekuensinya tidak berlaku, begitu ya. Ini kalau saya mengibaratkan ya, itu seperti ada suatu syarat dan janjinya gitu ya. Berarti persyaratan dipenuhi tetapi janjinya tidak dilaksanakan. Dan karena itu berlaku untuk setiap ya tadi pernyataannya, maka untuk saya negasikan berarti saya mencari cukup kontraeksampel saja. Ada xn barisan yang konvergen ke C, tetapi fxn tidak konvergen ke L. Jadi saya lebih enak ya kalau dari limit lalu buktikan ke kontraeksampel barisan, lebih enak. Oke, sekarang bagaimana saya mengatakan bahwa limit dari fx tidak sama dengan L untuk x mendekati C? Berarti saya harus menegasikan definisi limit. Limit untuk setiap epsilon ada delta. Apa negasinya? Ya. Untuk setiap epsilon, ya kan, epsilon ada delta gitu ya. Kemudian ya berlaku bla 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 ini ya. Mungkin baru sesuatu ya. Berarti kalau saya negasikan bagaimana? Berarti terdapat suatu epsilon gitu ya, terdapat epsilon positif ya. Mungkin supaya menegaskan ini kalau yang fix saya beri nama epsilon 0 begitu. Sedemikian hingga untuk setiap delta positif, nah ini kan untuk pernyataan P kan saya negasikan gitu ya, negasi P kan gitu ya. Untuk epsilon ada delta sehingga berlaku P. Negasinya berarti ada epsilon sehingga untuk setiap delta P nggak berlaku. Kan begitu ya idenya. Ya mungkin ini kalimat kuantor yang sangat sangat rumit gitu ya, karena gabungan dari banyak kuantor. Tapi oke, paham idenya ya. Oke, saya berarti tinggal saya negasikan. Berarti apa? Oke, itu untuk setiap X anggota A ya. Berarti terdapat X anggota A demikian hingga 0 lebih kecil dari X min C lebih kecil dari delta, dan adanya Fx dikurangi L lebih besar sama dengan epsilon 0. Ya, jadi ini maknanya adalah X-nya masih tetap mendekati C, tetapi Fx-nya tidak mendekati L karena jaraknya lebih dari sama dengan epsilon 0. Seperti itu ya. Ini negasinya ya. Jadi oke. Jadi ini saya hapus saja, tidak apa-apa. Berarti yang limit Fx
nggak sama dengan L, ini menjadi begini kalimatnya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus bisa mendapatkan suatu barisan Xn yang suku-sukunya berada di A dan tidak sama dengan C, supaya Xn konvergen ke C tapi Fxn tidak konvergen ke L. Terdapat, berarti kita cukup menunjuk suatu barisan. Tapi kalau ini kita nggak tahu bentuk dari himpunannya, fungsinya, ya berarti kita konstruksikan, dikonstruksi bagaimana barisan Xn-nya. Oke. Di sini ada epsilon 0, artinya epsilon 0 sudah fix duluan gitu ya. Baru muncul delta. Dan deltanya bersebaran. Lalu terdapat X anggota A, sehingga kalau X min C lebih kecil dari delta mutlaknya, maka Fx min L mutlaknya lebih dari epsilon 0. Nah, artinya di sini epsilon 0-nya sudah tidak bisa kita otak-atik karena dia terdapat di awal, berarti dia sudah fix. Yang bisa kita otak-atik adalah deltanya. Oke, berarti kita bisa mencoba menciptakan berbagai macam nilai delta gitu ya. Berarti di sini untuk delta sama dengan 1 ya. Berarti nanti saya bisa mendapatkan suatu X dan saya beri nama X1. Demikian hingga 0 lebih kecil dari X1 min C lebih kecil dari 1 dan Fx1 dikurangi L masih lebih dari epsilon 0. Jadi saya mencoba mengambil kasus untuk delta sama dengan 1. Lalu saya ambil lagi untuk delta sama dengan setengah. Berarti ada X2 ya, karena ini mungkin bilangan yang berbeda gitu ya. Demikian hingga 0 lebih kecil dari X2 min C lebih kecil dari setengah dan Fx2 dikurangi L lebih dari epsilon 0. Lalu untuk delta sepertiga, untuk delta sama dengan sepertiga, berarti saya juga bisa menemukan X3 anggota A sedemikian hingga 0 lebih kecil dari X3 min C lebih kecil dari sepertiga gitu, sepertiga, dan Fx3 dikurangi L lebih dari sama dengan epsilon 0. Dan kalau ini saya teruskan gitu ya sampai tak hingga tentunya dan seterusnya gitu ya, kalau deltanya ya, untuk deltanya sama dengan seper n, maka terdapat Xn anggota A sehingga 0 lebih kecil dari Xn min C lebih kecil dari seper n dan Fxn dikurangi L lebih dari sama dengan epsilon 0. Nah, dan seterusnya lagi. Nah, jadi kita apa? Kita punya suatu barisan X1, X2, X3 dan seterusnya, Xn dan seterusnya. Dan di sini kita melihat bahwa jaraknya X1, X2 sampai Xn dengan C semakin lama semakin menyempit. Dan ini seper n, artinya kalau n yang menuju tak hingga, berarti jarak Xn dengan C akan jadi mendekati 0. Berarti Xn mendekati C. Ya. Nah, jadi di sini terbentuk barisan Xn anggota A ya dengan Xn tidak sama dengan C dengan asli n, kemudian Xn konvergen ke C. Ini kelihatan ya karena
jaraknya dengan C sama-sama dengan menyempit, ya. Karena ini spark N, ya, spark N limitnya 0. Tetapi barisan fxn, kita lihat di sini jaraknya fxn dengan L selalu lebih dari sama dengan epsilon 0. Artinya ada jarak yang positif gitu ya. Sehingga artinya apa? Fx ini tidak akan mendekati L, ya, karena selalu ada jarak epsilon 0. Kalau dia mendekati, dia konvergen, berarti harusnya jaraknya akan menyempit. Tapi tidak pernah menyempit, karena selalu lebih dari sama dengan epsilon 0. Nah, jadi terhadap fxn ini dia tidak konvergen ke L. Karena jaraknya dengan L tidak akan lebih kecil dari epsilon 0. Tapi xn konvergen ke C. Nah, artinya Anda sudah memenuhi apa yang mau kita buktikan. Karena ini cukup terdapat xn. Ya, kita memberikan suatu kontraexampel. Ya. Nah, jadi ini sudah cukup untuk membuktikan implikasi jika tidak A maka tidak B. Yang ekuivalen dengan jika B maka A. Berarti kita sudah membuktikan implikasi dua arah. Ya, oke. Nah, nanti apa imbasnya? Imbasnya adalah bahwa sebenarnya banyak sekali teorema-teorema mengenai limit yang dia ekuivalen dengan teorema mengenai barisan. Misalnya, kalau limit dari fungsi f tambah fungsi g, itu kan sama dengan limitnya f tambah limitnya g. Nah, itu kan sama juga, di barisan Anda juga punya ide yang sama. Kalau xn konvergen ke x, yn konvergen ke y, maka xn tambah yn akan konvergen ke x tambah y. Jadi itu bisa dibuktikan dengan menggunakan kriteria barisan. Nanti kalau misalkan perkalian bagaimana limit f kali limit g, ya limit f kali g sama limit f kali limit g, ya itu sama aja dengan nanti limit barisan xn kali yn sama dengan limit barisan xn kali limit barisan yn. Nah, Anda bisa membuktikan dengan cara yang analog, sehingga nanti beberapa teorema di limit itu tidak perlu dibuktikan karena nanti sudah bisa dibuat ekuivalensinya dengan barisan. Ya, itulah kenapa di serial 1 Anda belajar dulu mengenai barisan, sehingga kalau Anda belajar limit nanti Anda tinggal menggunakan kriteria barisan untuk dicari ekuivalensinya dengan limit. Ya, jadi itu materi kita hari ini mengenai kriteria barisan untuk limit. Terima kasih, selamat belajar.